Polemik politik di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan kian memanas usai panitia khusus atau pansus hak angket DPRD Goa menyampaikan laporan hasil akhir penyelidikan dalam rapat paripurna. Dalam laporan tersebut, pansus menyampaikan hasil penyelidikan terhadap 3 objek angket sekaligus mengeluarkan 8 rekomendasi sebagai tindak lanjut. Bagaimana perspektif hukum tata negara mengenai hal tersebut? Pakar hukum tata negara Dr. Fajlur Rahman Jurdi menilai bahwa proses yang dilakukan pansus telah melalui mekanisme dan prosedur yang benar. Hal tersebut disampaikan seusai silaturahmi dan bedah buku KUHAP baru, harapan dan tantangan oleh Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin bersama Forum Dosen Sulawesi Selatan atau Sulsel. Kegiatan ini digelar di lantai 2 Red Corner, Jalan Yusuf Daengawing, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis 23 Juli 2026. Menurut dia, pemeriksaan materi angket juga telah dilakukan berdasarkan 3 objek penyelidikan yang menjadi ruang lingkup kerja pansus. Ia menilai tugas pansus kini telah selesai dan tinggal menunggu keputusan DPRD agar dapat melanjutkan proses ke tahap hak menyatakan pendapat. Fajlur Rahman berpandangan bahwa proses hak angket yang berlangsung di DPRD Goa telah memenuhi prinsip due process of law serta asas pemerintahan yang baik. Ia menyebut bahwa proses tersebut dapat memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk didengar keterangannya, sehingga kata dia memenuhi prinsip-prinsip pemeriksaan dalam proses kuasi adjudikasi. Kan sudah selesai rapat paripurna dengan mengeluarkan kesimpulan ada 8 poin kayaknya yang menjadi poin utama. Nah, bagaimana kita melihat hasil kesimpulan sidang hak angket DPRD terhadap Bupati Goa sebagai terperiksa dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan daerah di Indonesia? Saya kira kerangka kinerja pansus angket sudah melalui mekanisme dan prosedur yang benar. Mereka memanggil para pihak, memeriksa dengan baik para pihak yang dipanggil, dan melalui proses itu kesimpulan kemudian diambil. Saya kira prosedur yang dilakukan oleh angket sudah dilalui dengan baik, pemeriksaan materi juga sudah dilakukan, maka kesimpulannya adalah kesimpulan angket yang kita lihat seperti yang kita saksikan kemarin, itu kesimpulan yang sudah melalui materi pembahasan yang sudah dilakukan berdasarkan 3 item pembahasan di angket itu. Karena itu mereka melakukan cross check tindakan regulasi peraturan undang-undangan dengan fakta-fakta yang terjadi seputar pemeriksaan yang mereka lakukan. Karena itu menurut saya pekerjaan angket sudah selesai dan tinggal menunggu apakah ini akan dibawa ke hak menyatakan pendapat atau tidak. Apakah kesimpulan yang dihasilkan dalam hak angket ini sudah melalui tahapan prinsip due process of law dan asas-asas pemerintahan yang baik? Yes, menurut saya sudah sesuai dengan prinsip due process of law karena para pihak dipanggil yang diduga termohon juga dipanggil meskipun tidak menggunakan haknya di dalam proses ini sebagai satu proses kuasi adjudikasi. Saya pikir apa yang terjadi di Goa ini sudah memenuhi proses itu, bahwa para pihak dipanggil, saksi-saksi dipanggil, ahli dipanggil, dan juga termohon dipanggil, meskipun kemudian tidak memberikan keterangan di dalam acara itu, tetapi prinsip-prinsip beracara yang mengedepankan mendengarkan para pihak itu saya pikir sudah dilakukan. Sejauh mana hasil hak angket dapat menjadi dasar bagi DPRD untuk memberikan rekomendasi atau tindakan yang lebih lanjut terhadap Bupati? Nah, dari rekomendasi hak angket ini adalah nanti akan ditingkatkan menjadi hak menyatakan pendapat. Ada prosesnya lagi, karena ada tiga jenis hak yang dilakukan secara bertingkat. Yang pertama hak interpelasi, yang kedua hak angket, yang ketiga hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi itu adalah bertanya, kemudian memberikan eksekutif memberikan jawaban. Jika tidak puas dengan jawaban diberikan oleh eksekutif, maka angket bisa DPR bisa membentuk panitia angket. Angket ini bekerja dengan cara melakukan penyelidikan terhadap dugaan
pelanggaran kebijakan yang oleh pemerintah daerah. Kemudian hasil dari angket ini bisa ditingkatkan menjadi hak menyatakan pendapat kalau itu ternyata ada rekomendasi untuk misalnya rekomendasinya memberhentikan kepala daerah. Setelah itu kemudian hak menyatakan pendapatnya harus diuji kualitasnya nanti oleh Mahkamah Agung. Apakah ini sesuai dengan prosedur hukum, apakah ini dapat betul-betul bupati atau eksekutif bisa diberhentikan atau tidak, nanti Mahkamah Agung yang memberikan penilaian. Dari putusan Mahkamah Agung, jika Mahkamah Agung mengatakan bahwa bupati ini diberhentikan berdasarkan rekomendasi angket itu, maka diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Negeri lah yang mengeluarkan besiking berupa surat keputusan untuk memberhentikan yang bersangkutan. Saya kira itu prosedur. Jika semua hukum apa yang dapat ditempuh menurut ketentuan peraturan perundang-undangan? Tidak ada mekanisme yang bisa dilakukan, tidak ada mekanisme hukum yang tersedia, kanal hukum yang tersedia yang bisa dilakukan kalau kesimpulan angket kemudian tingkatkan menjadi hak menyatakan pendapat, setelah itu diputuskan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memutuskan, putusan Mahkamah Agung diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri, dan Menteri Dalam Negeri kan wajib mengeksekusi putusan pengadilan. Tidak mau harus demikian. Hubungan antara DPRD dengan kepala daerah? Tentu dinamikanya tinggi kalau dalam konteks ini. Jika misalnya bupati diberhentikan, saya kira dinamikanya akan selesai setelah terjadi pergantian. Ini dinamika di sini. Jadi pertaruhannya adalah pertaruhan kalau bupati tidak diberhentikan, itu akan menjadi pertaruhan panjang antara DPR eksekutif dan legislatif di Goa. Karena itu kalau misalnya kecuali rekomendasi itu diputuskan oleh Mahkamah Agung nanti, hak menyatakan pendapat itu diputuskan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung mengatakan bahwa Bupati Goa akan berhentikan, kemudian diputuskan oleh Kemendagri untuk diberhentikan, maka itu mungkin menurut saya akan hubungan itu akan selesai tidak panjang, karena bupati akan berhenti, ya kan, pasti wakil bupati automatically akan naik menjadi bupati, hubungan itu. Tapi yang jadi problem misalnya kalau bupati tidak diberhentikan, jadi perang panjang nanti antara eksekutif dan legislatif kalau bupati tidak berhenti. Jadi ini dinamikanya, yang dirugikan tentu pasti masyarakat Kabupaten Goa. Bahwa kemudian panitia pansus sudah bekerja dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, berdasarkan peraturan undang-undangan, saya pikir itu iya. Dan itu tinggal nanti DPRD melihat bagaimana dalam menyampaikan hak, jika memutuskan untuk menggunakan hak menyatakan pendapat, itu mungkin yang akan kita lihat lagi ke depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.